Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan belajar kenal matematik channel. Kali ini kita akan melihat salah satu bab dalam kalkulus, yaitu limit fungsi. Ya, saya ingin katakan bahwa limit ini merupakan bagian dari subjek kalkulus, di mana di dalamnya merupakan terdapat ya subbab, yaitu limit fungsi, kemudian yang kedua fungsi turunan atau diferensial sebagai kelanjutan daripada limit, dan terakhir adalah integral sebagai kelanjutan daripada kalkulus. Sebagai kelanjutan dari diferensial. Jadi limit, setelah itu dilanjutkan dengan subbab diferensial dan dilanjutkan dengan subbab integral. Nah, sekarang kita lihat limit. Limit ini ada dua. Ada limit fungsi aljabar. Kita hapus dulu limit fungsi aljabar ya. Limit fungsi aljabar. Dan yang kedua limit fungsi trigonometri. Ya. Nah, sekarang kita lihat limit fungsi aljabar ya. Limit fungsi itu ada yang berhingga dan ada yang tidak berhingga. Nah, sekarang kita lihat limit fungsi yang berhingga ya. Sebagai contoh, ini adalah sebuah fungsi, bentuknya adalah x kuadrat min 4 per min 2. Nah, ini spesifik ya. Nah, sebagai fungsi-fungsi yang lain, kalau kita gambarkan dengan grafik, kita akan dapatkan gambar seperti ini. Nah, ketika nilai fungsi ketika variabelnya menuju 2, maka nilai fungsinya menjadi 0 per 0. Ya, kita tahu bahwa limit itu merupakan batasan akhir akibat dari satu variabel. Ya, misalnya kita ingin melakukan perjalanan ke Bandung, misalnya menggunakan pesawat, maka variabel yang bermain di situ adalah variabel waktu. Jadi kalau kita berangkat misalnya jam 7, maka misalnya akan sampai di kota Bandung pukul 8. Nah, ketika variabel waktunya mencapai pukul 8, maka fungsi pesawatnya akan sampai ke kota Bandung. Nah, ini bisa juga kita artikan gini. Kalau pada sumbu X ini berjalan semut merah, dengan semut merah gitu ya. Nah, sedangkan pada fungsi Y bergerak misalnya semut yang warnanya biru. Biru itu yang mana ini ya?
Jadi di sini bergerak semut yang berwarna biru. Ya, katakanlah begitu. Ini kakinya. Jadi bergerak ke atas ini. Sedangkan semut yang merah bergeraknya ke sini. Ya. Maka ketika semut merah ini akan menuju 2, maka semut yang biru akan menuju 4, ya. Semut yang biru ini akan menuju 4. Itu yang disebut dengan nilai limit. Jadi nilai limit harus jelas hasilnya. Nah, tapi dalam kasus ini nilai fungsi untuk x kuadrat min 4 per x min 2 itu hasilnya tidak jelas atau tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Karena kalau kita substitusi nilainya 0 per 0. 2 kuadrat dikurang 4 per 2 dikurang 2. Jadi 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini dalam matematika adalah nilai yang tidak dapat diprediksi atau tidak terdefinisi. Nah, maka jika kita cari nilai fungsi f(x) untuk mendekati 2, maka nilai fungsinya dapat dilihat pada tabel ini. Ya, tabel ini untuk x bergerak dari 1,9 ke 1,99, kemudian ke 1,999 untuk 3 digit, dan seterusnya, akhirnya menuju 2. Nah, ini yang saya bilang tadi, pergerakan untuk semut merah. Berarti semut birunya akan sampai kepada angka 4. Ya, baik itu kita lihat dari pergerakannya dari kiri maupun dari kanan. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat berikutnya. Kesimpulannya adalah, jadi dikatakan bahwa nilai fungsi x untuk x mendekati 2 adalah 4. Ya. Jadi nilai limit harus pasti. Ya. Jadi kalau dihitung limit fungsi x mendekati 2, maka nilai fungsinya mendekati 4. Ya, nilai fungsinya mendekati 4. Nilai x-nya mendekati 2, ini nilai x-nya mendekati 2, maka nilai fungsinya mendekati 4. Ya. Nah, jika A adalah bilangan real yang berhingga, maka dalam menentukan nilai limit fungsi x untuk x mendekati A dapat dilakukan dengan cara mensubstitusi nilai fungsi. Ya, kalau fungsinya itu fungsi yang biasa, ya. Misalnya katakanlah berapa ya, limit, ya, jadi limit untuk fungsi 2x plus 3. Nah, untuk x yang mendekati 1. Jadi kalau variabelnya mendekati 1, maka nilai fungsinya akan mendekati 2 kali 1 ditambah 3. Jadi sama dengan 5. Gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa nilai limit dari fungsi x itu sama dengan fa kalau x-nya mendekati a. Tetapi jika fungsi itu merupakan fungsi pecahan, nah ini yang seringkali jadi masalah, adalah kalau fungsinya pecahan di mana baik pembilang maupun penyebut
menghasilkan nilai 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ya, tak hingga per tak hingga. Dan ini menyebabkan fungsi itu hasilnya tidak jelas. Ya, hasilnya tidak jelas atau tidak terdefinisi. Ya, untuk itu perlu dilakukan upaya lain sehingga kita bisa mendapatkan nilai fungsi limit dari fungsi itu. Ya. Oke, nah kita lihat misalnya pada beberapa kasus ya, contoh soal nomor 1 ya. Nomor 1, tentukanlah hasil dari setiap limit berikut. Nah, kalau kita lihat nilai limit x kuadrat plus 2x min 15 per x kuadrat min 4x plus 3 untuk x mendekati 3, maka nilai limit ini sama dengan, kita substitusi, 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikurang 15 dibagi 3 kuadrat dikurang 4 dikali 3 ditambah 3. Berarti sama dengan 9 ditambah 6 dikurang 15. Oke ya. 9 ditambah 6 dikurang 15 per 9 dikurang 12 ditambah 3. Hasilnya adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini kan tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Tidak boleh hasilnya seperti ini karena tidak jelas. Maka harus dilakukan upaya lain untuk mendapatkan nilai limit yang jelas. Apa upaya lainnya adalah dengan menghilangkan atau melenyapkan faktor penyebab 0 per 0 itu. Siapa penyebabnya? Penyebabnya itu bisa kita lihat dari di bawah limit ini. X mendekati 3, berarti penyebabnya adalah faktor X min 3. Jadi limit yang pembilangnya bisa kita faktorkan dengan X min 3 per X min 3 dikali faktor lain. Nah, di mana X-nya mendekati 3. Nah, ini X min 3 ini yang menyebabkan 0 per 0. Jadi kalau kita masukkan 3 dikurang 3 kan 0. 3 dikurang 3, 0. Nah, ini yang menyebabkan pembilangnya 0, penyebutnya 0. Nah, ini kita cancel. Jadi kita carikan pasangannya untuk faktor di pembilang itu adalah X plus 5. Ya, karena 3 kali 5, 15. Sedangkan yang di bawah adalah X min 1. Ya, karena 1 kali 3, 3. Sehingga nilai limit ini menjadi 3 ditambah 5 dibagi 3 dikurang 1. Ya, sama dengan 8 dibagi 2 atau sama dengan 4. Jadi inilah nilai limit yang benar untuk fungsi pecahan ini. Ya, jadi tidak bisa kalau kita substitusi. Berikutnya yang contoh yang kedua, ya. Limit dari fungsi pecahan yang pendekatan X-nya adalah menuju 4. Jadi kalau kita substitusi juga sama, hasilnya adalah 4 kuadrat dikurang 8 dikali 4 ditambah 16 per 4 kuadrat
dikurang 6 kali 4 ditambah 8. Ini kan sama dengan 16 dikurang 32 ditambah 16. Ya, per nggak lurus 16 dikurang 24 ditambah 8. Ini kan sama dengan 32 dikurang 32 per 16 24 dikurang 24 ya. 24 dikurang 24. 24 dikurang 24. Ini sama dengan 0 per 0. Nah, ini nggak boleh. Ya. Karena ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Nah, cara lain adalah seperti tadi, kita buangkan faktor penyebab pembilangnya 0 dan penyebutnya 0. Siapa itu? Yaitu X min 4. Jadi ini sama dengan limit pembilangnya adalah X min 4. Penyebutnya juga ada X min 4. Ya, karena X-nya menuju 4. Sehingga faktor lainnya bisa kita cari. 4 itu adalah 16 itu 4 kali 4. Jadi X min 4. Karena hasilnya harus plus 16. Plus 8 berarti X min 2. Ya, 2 kali 4. Min 4 kali min 2 sama dengan plus 8. Nah, ini pembuat nolnya kita cancel. Sehingga kita dapatkan adalah 4 dikurang 4 dibagi 4 dikurang 2. Jadi sama dengan 0 per 2. Nah, 0 per 2 hasilnya 0. Ya, jelas. Ya. Bukan 0 per 0. Oke. Itu contoh soal nomor 1 yang setipe. Ya. Kita coba lihat yang lain. Yang kedua. Nah, ya. Yaitu limit X mendekati 3. X mendekati 3. Sudah ketebak ya? Kalau seandainya nilai limit ini 0 per 0, ini kan 27 dikurang 7 kali 9 ditambah 12 kali 3. 36. Benar nggak? 7 kali 9 ditambah 36 per 27 dikurang 27. Nah, pembilangnya itu adalah 27 dikurang 63 ditambah 36 per 0. Pembilangnya juga 0 karena ini 63 per 63. Jadi 0 per 0. Jadi ini tidak merupakan hasil dari limit. Ya. Karena nilai fungsinya tidak jelas. Maka kita lakukan upaya lain, yaitu menjadi limit. Nah, kita keluarkan ini X min 3 dibagi X min 3, di mana X-nya menuju 3, mendekati 3. Nah, kita cari variabel lain dari atau faktor lain dari perkalian itu. Kalau yang di bawah itu adalah uraian dari kita
bagi dengan pembagian sintetis ya, pembagian sintetis yaitu X pangkat 3 itu kan 1, pangkat 2-nya min 7, pangkat 1-nya 12. Ya 12. Terus konstantanya 0. Ya, kita bagi dengan 3. Karena X min 3 pembuat nolnya 3. Coba kita lihat 1 kali 3, 3 min 4 kali 3 min 12. Dan 12 0, 0 kali 0, 0 dikurang 0. Jadi kita dapatkan X kuadrat min 4X. Nah, X kuadrat min 4X itu adalah X dikali X min 4. Jadi ini ada X min 4. Ya. Sedangkan yang di bawah itu X pangkat 3-nya adalah 1, X pangkat 2-nya 0, X pangkat 1-nya 0, konstantanya min 27. Kalau dibagi dengan 3, hasilnya adalah ini 1 turun, 1 kali 3, 3, jumlahin 3, 3 kali 3, 9, 9 tambah 0, 9, 9 kali 3, 27, 27, sisanya 0. Di sisa 0 berarti habis dibagi. Berarti ini adalah X kuadrat plus 3 plus 3X plus 9. Ya, jadi ini X kuadrat plus 3X plus 9. Nah, ini pembuat nolnya bisa kita cancel. Sehingga kita dapatkan ini 3 dikali 3 min 4 dibagi 3 kuadrat itu 9, 3 kali 3 itu 9 ditambah 9. Jadi sama dengan min 3, ya, di atasnya min 3, di bawahnya adalah 27. Sama-sama dibagi 3, dapat min 1/9. Ya, min 1/9. Nah, ini hasilnya untuk limit yang A. Nah, untuk yang B, silakan coba sendiri ya. Coba sendiri dengan cara seperti ini. Berikutnya kita coba lihat yang ketiga. Yang ketiga, apakah pembuat nolnya dapat kita ekspresikan? Ya. Kalau kita masuk 3 sama dengan 9 ditambah 3 kali 3, 9 dikurang 18. Per akar 3 dikurang akar 3. Ya, 0/0 ya. 0/0. Berarti ini tidak jelas. Maka harus ada upaya lain, yaitu dengan mengeluarkan faktor X min 3. Jadi limit dari, nah ini kan X menuju 3. X mendekati 3 berarti pembuat nolnya adalah X min 3. Ini kita keluarkan, ini X min 3. Dihapus dulu, rapiin dulu. Jadi
X min 3 dikali 3 itu 16 ya. 18 itu 6. Jadi X ditambah 6. 6 dikurang 3 kan 3. Lalu di bawahnya adalah akar X dikurang akar 3. Nah, untuk yang X min 3 masih bisa kita kecilkan lagi menjadi limit X mendekati 3. Nah, kita ingat bahwa X itu adalah akar X kuadrat. Ya. Jadi kalau kita punya A kuadrat dikurang B kuadrat, bisa kita faktorkan menjadi A min B dikali A plus B. Jadi X itu adalah akar X kuadrat dikurang 3 itu adalah akar 3 kuadrat. Sehingga kalau kita ikuti aturan ini, kita dapatkan akar X dikurang akar 3 dikali akar X ditambah akar 3. Nah, jadi untuk pembilangnya menjadi akar X dikurang akar 3 dikali akar X ditambah akar 3 dikali dengan X plus 6 per akar X per akar 3. Nah, ini bisa kita cancel sebagai pembuat 0 yang lebih kecil. Sehingga kita dapatkan 3-nya sama dengan X. Jadi akar 3 ditambah akar 3 dikali 3 ditambah 6 dibagi 1. Ya. Kita dapatkan 2 akar 3 ditambah 9 per 1. Ya. Atau kita balik 9 ditambah 2 akar 3. Oke, demikian untuk sementara contoh soal limit aljabar yang merupakan bentuk 0 per 0. Ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Productions.